sesi keempat mengenai pengenalan elektronika praktis. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk buka dalam doa. Saya buka dalam iman Kristiani. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur pada siang hari ini kami dapat berkumpul bersama di tempat ini, Tuhan, untuk melaksanakan sesi keempat untuk pengenalan elektronika praktis. Tuhan tolong berkati untuk setiap komunikasi yang kami gunakan dan pelaksanaan di tempat ini agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga apa yang kami sharingkan bisa bermanfaat bagi semua pihak. Kami mau serahkan doa ini hanya ke dalam tangan anak Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan siswa, Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa, senang sekali kita masuk ke sesi keempat pada pertemuan secara onsite. Kita akan masuk di praktikum mengenai transistor. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Pak Daniel untuk memulai sesi keempat ini. Silakan Pak Daniel. Oke, terima kasih Bu Novi. Bu, dengaran? Belum? Hah? Dengaran? Oke, baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian dan para siswa yang hadir dan juga yang online. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang elektronika praktis di sini. Coba saya share dulu, share. Ya. Oke, terakhir kita sudah masuk ke pembahasan tentang kapasitor terakhir ya, kapasitor, bacaan nilai, eksperimen. Sekarang kita akan lihat ke transistor. Jadi komponen transistor ini adalah suatu komponen yang memiliki 3 kaki atau 3 terminal. Bentuknya kurang lebih yang ada di gambar ini, ya. Tapi bentuknya bisa yang lain. Ya. Ini hanya contoh saja beberapa bentuk dari transistor. Transistor ini merupakan suatu komponen elektronika yang banyak sekali digunakan tentu di rangkaian elektronika. Karena dia termasuk suatu komponen aktif yang bisa kita nanti aplikasikan untuk berbagai aplikasi. Tergantung nanti ya kemampuan kita atau kreativitas kita di dalam memanfaatkan transistor ini. Ya. Nah, transistor sebenarnya ada 2 jenis, yaitu yang bipolar dan unipolar. Yang akan kita lihat ini adalah yang bipolar. Yang bipolar. Bipolar di sini artinya adalah yang berperan untuk menghantarkan arus listrik ini ada 2 jenis. Itu ada elektron dan ada yang disebutnya lubang atau pembawa muatan positif. Ya. Makanya disebutnya dia bipolar. Nah, transistor bipolar biasanya disebut dengan BJT, bipolar junction transistor, ya, BJT. Sedangkan yang unipolar itu yang disebutnya dengan FET.
field effect transistor. Gitu. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah yang bipolar ini, ya, yang BJT. Nah, transistor BJT ini dia punya dua jenis, yaitu yang NPN dan PNP disebutnya. Ya. Kenapa disebut NPN dan PNP? Karena ini terbentuk dari strukturnya, struktur bahannya. Ya. Jadi ada semikonduktor disebutnya itu tipe N dan tipe P gitu. Ya. Nah, strukturnya atau konstruksinya dibuat kalau NPN ada dua tipe N-nya, satu tipe P-nya gitu. Ya. Kalau PNP ya kebalikannya, berarti dua tipe P, satu tipe N-nya gitu. Ya. Tentu kita tidak akan melihat sampai sedalam itu ya. Ini hanya sekedar tahu saja, jadi kalau NPN ada dua jenis BJT, yaitu NPN dan PNP. Nah, kaki-kaki dari transistor ini kita sebutnya dengan kaki base atau basis, kemudian ada kaki kolektor dan kaki emitter. Nah, biasanya disimbolkan seperti ini. Ini untuk NPN. Jadi untuk yang NPN bedanya dengan yang PNP di sini adalah si tanda panahnya ini di kaki emitter ini. Jadi kalau yang NPN ini arahnya keluar gitu, arah panahnya. Kalau PNP itu ke dalam. Nah, arah panah ini menunjukkan apa? Menunjukkan arah arus sebenarnya di dalam transistor ini. Jadi nanti ada arus itu mengalir keluar ke sini gitu. Ya. Jadi dari kolektor dia akan mengalir ke bawah gitu. Dari basis juga akan mengalir ke bawah, ke emitter. Ya. Kalau yang di PNP kebalikannya, jadi arahnya itu dari sini, dari emitter ke kolektor atau ke basis gitu. Ya. Jadi tanda panah ini menunjukkan arah arus sebenarnya di dalam transistornya sendiri. Ya, yang mengalir di transistor atau di kaki emitter khususnya di sini. Jadi untuk melihat bedanya antara NPN dan PNP dari simbolnya, ya dari simbolnya. Kalau dari fisiknya kita lihat dari mana? Itu hanya dari tipenya saja, ya dari tipenya. Jadi dari tipe transistor X misalnya, oh ini NPN, ini PNP. Nah, operasi dari transistor ini secara sederhananya gitu ya. Secara sederhananya si kaki basis di sini dia harus kita berikan ini untuk yang NPN ya. Kalau PNP nanti kebalikannya saja gitu. Ya. Ini untuk yang transistor NPN. Jadi si kaki basis ini harus kita berikan tegangan yang lebih positif dibandingkan kaki emitter. Kemudian kaki kolektor juga harus lebih positif. Tapi dia juga harus lebih positif dibandingkan si kaki basis. Ya. Jadi ini disimbolkannya ini plusnya 1, ini plusnya 2 gitu. Ini minus gitu. Jadi si kolektor di sini harus lebih positif dibandingkan basis. Basis harus lebih positif dibandingkan emitter. Supaya dia bisa bekerja. Ya. Nah, biasanya kita berikan tegangan basis ini kalau dia mencapai beda tegangan dengan si emitter ini sekitar 0,7 volt, maka dia bisa bekerja. Dia disebutnya aktif bekerja. Sehingga arus bisa mengalir gitu. Ada arus basis, ada arus kolektor, ada arus emitternya. Di mana hubungannya ini kita bisa lihat arus emitter ini sebagai penjumlahan dari arus basis dan arus kolektor. Nah, arus basis ini kecil, jauh lebih kecil dibandingkan arus kolektor. Jadi ordenya kalau kolektor ini di transistor yang umum, pemakaian umum itu sekitar miliampere itu ordenya. Kalau arus basis, ordenya itu mikroampere.
Jadi kecil sekali. Sehingga ini jadi arus emitter itu sama arus basis plus arus kolektor, biasanya arus basis ini bisa diabaikan gitu. Ya. Sehingga arus emitter ini bisa dianggap sama dengan arus kolektor. Jadi arus kolektor ini dibandingkan di sini, arus basis ini jauh lebih kecil dibandingkan arus kolektor ini. Sehingga arus emitter ini ya bisa kita anggap sama dengan ini. Ya. Tapi arus basis ini penting gitu. Kalau arus basisnya 0, transistor ini tidak bekerja. Ya, transistor ini tidak bisa bekerja. Ya. Nah, di sini kita punya hubungan arus kolektor dengan arus basis. Jadi IC-nya ini sama dengan beta kalikan IB. Ya. Si beta ini sebagai parameter penguatan arus. Ya. Tadi kita tahu bahwa arus kolektor ordernya mili ampere. Arus basis mikroampere. Ya. Tentu jadi kita bisa lihat di sini betanya ini cukup besar. Ya. Betanya. Ordernya bisa dari puluhan sampai ratusan. Ya. Ini menunjukkan penguatan. Jadi kalau ini kita anggap sebagai arus inputnya, maka arus kolektor sebagai outputnya itu bisa jauh lebih besar. Berarti ada penguatan. Ya, ada penguatan arus. Jadi si transistor ini bisa kita gunakan nantinya sebagai penguat. Ya, penguat sinyal listrik. Nah, hal ini misalnya penguatan arus. Gitu. Jadi arusnya dikuatkan. Ya. Nah, transistor ini sebenarnya nantinya ada 3 daerah kerjanya. Yang pertama itu ketika IB-nya 0, berarti dia tidak bekerja, off atau cut off dia. Ya. Jadi ketika IB-nya 0, berarti dia tidak bekerja. Dia akan bekerja ketika IB-nya lebih besar dari 0. Ya. Kalau IB-nya lebih besar dari 0, maka transistor ini akan bekerja atau disebutnya dia aktif. Ya. Kalau dia aktif, maka si IC ini fungsi dari IB. Ya, fungsi dari IB. Jadi kalau IB-nya saya perbesar, ya IC-nya juga akan bertambah besar. Ya. Tapi suatu saat, kalau IB-nya sudah mencapai batas tertentu, ya, walaupun IB-nya diperbesar lagi, IC-nya tidak bisa naik lagi. Nah, kondisi itu kita sebut dia kondisinya sudah saturasi, sudah jenuh. Ya. Jadi ada 3 daerah kerja si transistor ini tadi. Cut off, kalau IB-nya 0. Ya. Kalau IB-nya sudah mengalir tertentu, dia aktif, sehingga IC-nya fungsi dari IB. Ya. Tapi kalau IB-nya sudah terlalu besar, maka dia akan masuk ke kondisi saturasi tadi. Jadi IC-nya tidak akan bertambah besar lagi, walaupun IB-nya kita perbesar. Ya. Itu ada 3 daerah kerja dari si transistor ini. Nah, nanti kita manfaatkan ketiga daerah kerja ini. Kalau ingin kita buat dia sebagai penguat, maka biasanya kita kerjakan atau kita operasikan si transistor ini di daerah aktif. Ya. Kalau nanti kita mau buat dia sebagai saklar elektronik, ya kita operasikan di cut off dan saturasi. Ya. Cut off atau saturasi. Jadi transistor ini dapat kita gunakan untuk berbagai aplikasi. Yang paling umum penggunaannya adalah yaitu tadi sebagai penguat sinyal listrik. Bisa penguatan arus, bisa tegangannya yang dikuatkan, ya, ataupun dayanya kita kuatkan. Selain itu, yang paling banyak juga kita operasikan transistor ini sebagai saklar elektronik. Gitu. Ya. Kalau sebelumnya kita sudah melihat saklar, berbagai jenis saklar, itu saklarnya yang manual, ya. Ada yang kita gerakan dengan tangan kita misalnya, ataupun yang pakai relay, ada kontak yang bergerak, gitu, yang pindah. Ya. Mau yang manual ataupun yang pakai medan elektromagnetik, ada kontak yang bergerak, yang pindah. Tapi kalau saklar elektronik ini,
tidak ada kontak yang bergerak, ya, tidak ada kontak yang berpindah. Gitu. Makanya skala elektronik ini kita sebut juga dengan statis, gitu ya, elektronik saklar yang statis, gitu. Karena tidak ada mekanik yang bergeraknya di sini. Ya. Nah, prinsipnya itu sebenarnya kalau kita gambarkan seperti ini kalau dia dalam keadaan tidak bekerja, cut off, berarti si kolektor dengan emitter ini tidak nyambung. Ya. Kalau tidak nyambung, ya berarti ini seperti saklar yang terbuka. Nah, kalau kita berikan ini arus yang cukup besar, sehingga si transistor ini tadi masuk ke kondisi saturasi. Kalau dia masuk ke kondisi saturasi, maka si kolektor dengan emitter ini seakan-akan nyambung. Gitu. Ya. Jadi seperti kontak yang berpindah, tapi ini sini tidak ada yang bergeraknya. Tapi si kolektor dengan emitter ini seakan kontak, nyambung gitu. Ya. Ini kita bisa anggapkan sebagai saklar yang tertutup. Ya. Jadi kalau kita operasikan ini sebagai saklar elektronik, kita operasikan dia di cut off. Kalau cut off, kolektor dengan emitternya ini tidak nyambung, arus tidak bisa mengalir. Gitu. Kemudian kita operasikan dia dalam keadaan saturasi, maka si kolektor dengan emitter ini seakan-akan nyambung, sehingga arus bisa mengalir ya, dari kolektor ke emitter. Nah ini contoh yang nanti kita gunakan ya, transistor ini, BC547 dan 2N222. Nah jadi dari kode ini, kita tahu bahwa kode ini itu adalah transistornya NPN. Ya, transistornya NPN. Gitu. Biasanya ini kalau ada data booknya atau lembar datanya gitu. Ya masing-masing kode transistor ini dia NPN atau PNP. Karena kalau secara fisik kita tidak bisa melihat membedakannya. Ya. Kecuali kita ukur. Ya. Kita gunakan meter, ada caranya supaya kita bisa tahu dia NPN atau PNP. Ya. Nah eksperimennya kita akan coba nanti ini. Ini transistor sebagai penguat arus. Jadi ini IB-nya, ini IC, ini IE. Ya. Jadi nanti kita atur ininya, resistor variabel, untuk mengatur arusnya, arus IB-nya. Ya. Nah berapa besar arus IB kita bisa baca dari ampere meter. Ini A itu ampere meternya. Ya. Jadi kita bisa lihat berapa arus IB-nya, kemudian kita bisa ukur juga berapa arus IC-nya yang mengalir. Ketika kita berikan IB tertentu, misalnya 1 mikro gitu. Ya. Kalau betanya 100, ya berarti ini jadi 1 mili. Gitu. 100 mikro ya. Kalau 10 mikro jadi 1 mili nantinya. Kalau betanya 100 gitu. Ya. Ini arus emiternya. Arus emiter itu penjumlahan dari arus basis dan arus kolektor. Kita juga bisa ukur. Ya. Kemudian kita bisa ukur juga tegangan di kolektor dengan emiter. Ya. Tujuannya di sini kita akan lihat nanti, kalau dia masih aktif, berarti tegangan kolektor ke emiter ini masih relatif besar. Ya. Kalau dia masuk dalam kondisi saturasi, itu kalau tegangan di sini sudah ordernya misal 200 milivolt gitu. Ya. Atau di bawah 200 milivolt, berarti dia akan masuk ke kondisi saturasi. Ya. Kalau dia masih di atas setengah volt gitu, dia masih aktif. Ya. Jadi si IC-nya ini masih fungsi dari IB. Ya. Nah sebenarnya di sini dengan cara kita mengukur ini kita bisa mengetahui berapa betanya. Ya. Jadi IC-nya tertentu, IB-nya tertentu, maka beta ya tinggal IC per IB. Ya, betanya berapa. Bisa juga kita ukur. Jadi di multimeter yang ada itu, ini ada fasilitas untuk mengukur si beta transistor. Ya.
Jadi nanti ini pindahkan ke HFE di sini. Pindahkan di sini. Nah, nanti tinggal transistornya ini colokin ke kaki-kaki ini gitu. Jadi yang di kiri ini untuk yang NPN, yang kanan itu untuk yang transistor PNP. Ini ada empat lubang untuk NPN ataupun PNP. Tinggal disesuaikan kakinya yang mana emitter, yang mana basis, yang mana kolektor. Gitu. Ini nanti ditunjukkan kita ini contohnya 352. Ini transistor BC547. Jadi ini transistornya. Transistornya ini kita colokin di sini. Ini terukur 352 betanya gitu. Oke. Nah, terus selain penguat arus kita nanti coba juga dia sebagai saklar, sebagai saklar elektronik. Jadi ini kita anggaplah satu lampu gitu. Kalau saklarnya menutup maka arus akan mengalir ke sini, lampunya nyala gitu. Ya. Nah, supaya si transistor ini sebagai saklarnya ini menutup, kita harus berikan arus basis tertentu di sini. Ya, arus basis tertentu sehingga si transistor ini tadi saturasi, maka seakan-akan kolektor dengan emitter ini nyambung gitu. Ya, sehingga arus mengalir langsung ke sini. Ya, ketika ini tombolnya ditekan, berarti ada arus IB yang kita berikan. Sebelum ditekan berarti IB-nya 0. Ya, kalau IB-nya 0 berarti dia mati transistornya, off. Berarti tidak ada arus yang bisa mengalir ke sini. Ya. Itu sebagai saklar. Nah, nanti kita juga bisa lihat bahwa dia juga sebagai pembalik. Ya, jadi kalau ini khususnya nanti di rangkaian digital. Ya. Rangkaian digital, rangkaian logika. Misalnya, ketika ini saklar ditekan, berarti kita memberikan suatu tegangan tertentu, tegangan tinggi, atau logiknya logik high gitu. Ya, logik 1. Kalau sebelum ditekan, ya di sini logik 0. Tapi sebelum ditekan di sini arus sudah mengalir ke sini. Ya, lampu ini akan nyala gitu. Ya. Jadi ketika ini tidak ditekan, berarti logik di input di sini 0. Tapi di sini nyala, berarti logiknya 1. Ya, jadi dia membalik logik 0, outputnya jadi logik 1. Kemudian kalau kita tekan saklar di sini, berarti kita memberikan tegangan tertentu atau memberikan logik 1 di sini. Ya. Ketika ini jadi logik 1, transistor ini akan bekerja, ya, sehingga ini nyambung seakan-akan. Maka tegangan di sini itu mendekati ground, mendekati 0. Maka si lampu ini tidak nyala. Ya, jadi tegangan di sini akan jadi 0. Tadinya di sini kita berikan tegangan tinggi, di sini tegangannya rendah. Di sini logik 1, berarti di sini logik 0. Kalau di sini logik 0, di sini jadi logik 1. Gitu. Ya. Oke, itu ya.
Nah ini nanti kita Bapak Ibu coba ya, rangkaian yang tadi, rangkaian yang ini. Ya. Tapi nyobanya nggak di Tinkercad ya, tapi nyobanya real gitu. Ya. Nah ini kita simulasikan di sini. Ya. Di sebelum saklar ini tekan, berarti arus basis ini Ya. Jadi ini dari plus ke saklar, masuk ke R, ini saya tambahkan R seri. Ya, sebenarnya Pak Daniel, ya. tolong Pak di share screen. Di Zoom belum? Oh, di Zoom-nya, sorry ya, saya lupa. Oke, jadi dari plus ini, ya dari plus sumber DC, masuk ke saklar tombol, ya. Ini langsung ke potensiometer, ya, atau pakai R dulu, nggak jadi masalah ini. Ya ini hanya sebagai pengaman saja R-nya. Ya, jadi kalau ini sampai kita buat sama dengan 0, jadi tidak langsung si kaki basis ini dihubungkan ke plus gitu. Ya, ini hanya pengaman saja. Nah, keluaran di sini ini masuk ke ampere meter, masuk ke kaki basis. Jadi kita bisa lihat ini arus basisnya di sini. Kemudian ini dari plus lagi ke resistor, masuk ke ampere meter, masuk ke kaki kolektor. Oke. Ini jadi seperti ini nih, ya. Dari R ke ampere meter masuk ke kaki kolektor. Itu. Ya. Kalau terus dari emitter di sini masuk ke ampere meter lagi ke minus. Ya. Kemudian ini dari kolektor kita ukur tegangannya ke emitter di sini. Ya. Ke emitter. Jadi seperti rangkaian ini. Nah, di sini. Oke. Nah, kita lihat di sini. Sebelum ditekan, berarti IB-nya masih 0. Ya, sebelum saklar ini ditekan, berarti belum ada arus basis yang mengalir. Arus kolektornya juga masih 0. Ya, ini arus kolektornya. Arus emiternya juga masih 0. Ya. Kalau ini saya tekan, berarti kita memberikan arus basis tertentu. Kita bisa lihat ini 16 mikro, ya 16,6 mikroampere. Arus kolektornya 4,88 mili. Ya. Arus emiternya 489. Tegangan kolektor ke emiternya 411. Oke. Nah, di sini kita bisa cari berapa sih penguatan arusnya tadi, si beta ini, arus di sini bagi arus di sini. Ya. Jadi kita dapatkan betanya berapa. Nah, kalau saya geser ini, saya pindahin sini misalnya. Ya. Kita lihat arusnya naik, arus IB-nya. Ya. Arus IB-nya naik. Arus IC-nya juga naik. Tambah besar. Ya. Tapi tegangan kolektor ke emiternya kan bertambah kecil. Ya. Nah ini supaya ini saya hubungkan saja langsung dari sini. Sini ya. Tuh. Nah, jadi saya bisa geser ini. Ya. Oke, jadi kalau saya perbesar IB-nya naik, IC-nya juga akan naik di sini. IE jelas sama ya, sama dengan IC karena tinggal ditambah IB saja. Nah, tegangan si kolektor emiter akan turun. Ya. Dia akan makin kecil. Ya. Nah, ketika sampai di sini, ya, kita lihat
Ini 30, ini 8,76 mili. Ya. Kalau saya perbesar lagi IB-nya, IC-nya naik cuma sedikit gitu. Ya. IC-nya ini tidak berubah banyak, walaupun IB-nya jadi 2 kalinya misalnya. Nah ini kondisi sudah saturasi di sini. Ya. Jadi tegangan di sini sudah lebih kecil dari 200 mili lah. Ya. Si transistor ini sudah saturasi. Sehingga IC di sini tidak lagi tergantung pada IB-nya. Ya. Walaupun IB-nya diperbesar atau diperkecil, kurang lebih sama. Ya. Si arus kolektornya di sini. Kurang lebih sama. Ya. Itu kondisi dia saturasi. Kalau dia masih tergantung pada IB, IC-nya, berarti dia masih aktif. Ya. Dia masih aktif di sini. Tegangan di sini masih lebih besar dari 200 mili lah. Ya. Dia masih aktif. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nanti sambil nyoba. Ya. Nyobanya tapi di real gitu. Nggak di Tinkercad. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa coba rangkaian tadi. Ya. Karena ini butuh ampere meternya 3, voltmeternya 1. Jadi bisa kerjanya samaan gitu, per kelompok. Ya. Per kelompok. Jadi kan masing-masing punya 1 meter gitu. Gabung di sini. Nah tinggal nanti Anda Bapak Ibu ganti R-nya di sini, si trim pot di sini. Ya. Misalnya 100 kilo, 200 kilo, 300 kilo. Nah berapa arusnya di sini? Arus IB, arus IC, arus IE, ya. Kemudian tegangan di sini berapa? Jadi nanti Bapak Ibu isikan di tabel ini. Gitu. Nah dari data ini nanti Bapak Ibu bisa cari berapa betanya, beta transistor yang digunakan. Ya. Bandingkan dengan diukur pakai meter gitu. Bedanya berapa banyak gitu. Kalau nggak dikasih buswatan juga nggak apa-apa sih. Kalau nggak langsung juga nggak masalah. Karena ini nggak perlu pakai meter sebenarnya, nih tinggal pakai LED saja. Kemudian yang ini juga sama. Ya, saya coba. Ya. Karena waktunya sudah jam 4, nanti kita akan lanjutkan minggu depan. Baik Bapak Ibu, anak-anak, terima kasih untuk partisipasinya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye, see you.